Beralihnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan membuat masyarakat sering terlibat konflik dengan satwa-satwa liar. Beberapa satwa bahkan dengan sangat berani menyatroni wilayah pemukiman warga untuk mendapat makanan. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Satwa liar buruan kami kali ini memang tidak berukuran besar, tapi sangat lincah dalam bergerak dan melarikan diri. Awas mas, ternyata lincah banget. Gerakannya tuh cepet. Tadi udah sempat ketangkep tapi lepas lagi. Dan kita sebenarnya bisa aja nangkep pakai tangan, tapi kan dia buas banget ya. Tidak cuma sekali atau 2 kali saja kolam-kolam ikan di wilayah lereng Gunung Lawu ini mendapat serangan linsang. Terganggunya habitat utama linsang di hutan membuat mereka terpaksa menjadi musuh dan dianggap sebagai hama bagi sebagian masyarakat. Mana? Memiliki nama populer berang-berang, predator satu ini sangat menyukai daging ikan sebagai makan utamanya. Wih! Lebatnya semak-semak di lokasi perburuan semakin menambah tantangan kami kali ini. Dengan ukurannya yang kecil, linsang dengan mudah menerobos dan bersembunyi di balik rerimbunan semak. Penglihatan, kecepatan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan perburuan kali ini. Awas. Awas, tutup dari sana mas. Tali. Akhirnya kita bisa nangkep ini nih, namanya linsang. Ini biasanya dia itu bergerombol, jadi kalau cari makan dia sama teman-temannya. Tapi kalau cuma ada satu gini, biasanya ini mata-mata. Jadi dia ngeliat ketersediaan pakannya di sini ada apa enggak. Kalau ada, dia balik lagi ke hutan buat manggil teman-temannya. Terus datang tuh segerombolan. Mamalia yang hidup berkelompok ini sebenarnya merupakan binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 20-30 ekor. Ini memang dia turun gitu karena di atas sudah makanannya udah habis ya mas ya? Iya mbak. Mungkin ya sungainya udah tercemar. Tercemar, Ya. gitu. Ikan. Karena memang makanan kesukaan linsang ini ikan. Dia tuh bisa mencium bau ikan ya. Meski sebagian masyarakat sudah menganggapnya sebagai hama kolam, tapi keberadaan mereka menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetap harus dijaga. Nah, ini linsangnya kita tangkep, kita bawa, bukan mau kita pelihara, tapi kita mau pindahkan ke habitat aslinya. Kita mau rilis ke sana biar dia bisa hidup di habitat aslinya, bukan di pemukiman warga. Kita tidak serta-merta bisa menyalahkan aksi gerombolan linsang jika habitat asli mereka tidak terusik. Dalam hal pelepas liaran atau relokasi satwa ke habitat aslinya, kita tidak boleh sembarangan memilih tempat. Harus dipastikan lokasi baru berada jauh dari jangkauan warga dan masih memiliki potensi sumber pakan alami satwa yang kita lepas. Saya udah sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan kita akan melepas liarkan linsang. Dan lokasinya itu di hutan, terus harus ada sungai. Karena dia makannya ikan, jadi supaya dia kalau mau makan bisa langsung ke sungai. Ketersediaan pakan alami akan membuat linsang ini lebih efektif berburu di alam. Meski bakal terpisah dari kelompok utamanya, tapi mereka akan lebih aman karena sudah tidak terancam oleh perburuan. Kita lepasin nih mas ya. Nah ini kenapa kita harus lepasin linsangnya, karena populasinya itu udah hampir punah, udah terancam punah. Karena mungkin alih fungsi sungai atau alih fungsi lahan, makanya ketersediaan pakannya pun sebenarnya udah mulai berkurang. Makanya mereka turun ke pemukiman warga itu. Dan sekarang dia udah di alamnya, biarkan dia bebas di alamnya, biarkan dia berkembang biak dan ketemu teman-temannya di sini.
Karnivora satu ini memang tak bisa pisah jauh dari sumber air, karena disitulah dia bisa menemukan sumber makanan. Secara alami, Linsang juga akan membuat sarang yang letaknya tak jauh dari tempat dia biasa berburu. Informasi tentang keberadaan ikan dewa atau masyarakat lokal menyebutnya ikan mangut di lereng Gunung Lawu sini cukup membuat saya penasaran. Untuk bisa menemukan keberadaan ikan dewa di lereng Gunung Lawu memang bukan perkara mudah. Sungai tujuan kami hanya bisa ditembus menggunakan kendaraan roda 2. Ikan mangut atau ikan dewa merupakan spesies ikan air tawar yang sudah mulai susah ditemukan di tanah Jawa. Sungai arus deras di wilayah dataran tinggi merupakan habitat utama ikan target buruan kami. Ini berarti di balik batu Ya, ini. batu-batu seperti ini. Oh, bukan air yang deras itu bukan kan? Menggenang nanti ada airnya jatuh dikit-dikit Dikit-dikit gitu ya. Oh, mereka berenang di situ biasanya. Menurut informasi, memang tidak semua aliran sungai di kawasan Karanganyar sini dihuni ikan mangut. Hanya beberapa aliran yang hulunya masih terjaga saja. Ikan ini masih mau bermain dan mencari makan. Jadi memang adanya tuh di sungai yang masih bersih, yang kebutuhan oksigennya tuh masih tercukupi. Nah, di sini nih, ini walaupun terlihat coklat mungkin kemarin habis hujan ya. Jadi kayak ini padahal aslinya ini tuh sebenarnya jernih. Masih bersih banget. Ikan mangut merupakan jenis ikan omnivora atau pemakan segala. Tapi menurut warga di sini, umpan dengan bau amis lebih disukai dan cepat untuk dapat sambarannya. Selain arus yang deras, lumut yang menempel di permukaan batu juga membuat medan petualangan kali ini semakin menantang. Harus pintar-pintar memilih pijakan supaya tidak basah kuyup. Gini nih susahnya mancing land based. Jadi ketika udah dapet satu ikan, harus pindah ke lokasi yang lainnya. Dan bisa dilihat sendiri lokasinya tuh. Ini batunya tuh licin-licin banget. Terus melawan derasnya arus. Waduh. Memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan ikan dewa atau mangut di habitat aslinya. Harus paham betul spot-spot di mana mereka biasa berdiam diri menunggu makanan. Kalau saya lihat ya, Mas Yani dari tadi naruh umpannya itu di pinggiran arus yang deras. Jadi memang adanya di situ, bukan di air yang terlalu tenang atau air yang terlalu deras, tapi di pinggirnya. Karena mungkin dia nungguin makanan dari atas. Iya Mas, udah dapet loh. Kalau sudah begini, jam terbanglah yang bicara. Kalau saya sih cuma modal sabar dan usaha tanpa henti. Mas gini ya Mas ukurannya ya? Ya Mbak, emang ukurannya Oh, iya jadi sebenarnya ikannya ini tuh bisa sampai besar. Tapi kalau di sini yang bisa kita dapat itu yang kecil-kecil karena pertama sungainya kecil, terus lubuknya itu nggak terlalu dalam. Karena kalau yang besar itu memerlukan lubuk yang dalam. Ciri utama ikan keluarga tor ini tentu saja dua kumis yang terletak di ujung mulutnya. Kumis itulah yang menjadi indera penciumannya untuk berburu. Itu sebabnya kami memilih umpan cacing tanah yang memang memiliki aroma amis cukup kuat. Wih! Kayaknya kena karma deh, tadi ketawain Masnya kepleset. Ternyata kepleset juga. Padahal saya udah ngerasa aman di atas batu, nggak akan kepleset, nggak akan jatuh. Ternyata. Namanya usaha memang tak mengkhianati hasil. Mas, dapat. Aduh.
loh. Kenapa saya begitu excited ketika dapat ikan ini? Karena ikan ini tuh spesial banget. Ikan ini tuh adanya cuma di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Mulai susahnya mendapatkan ikan mangut di habitat aslinya bukan tanpa alasan. Semakin tercemarnya sungai-sungai di Jawa menjadi penyebab utamanya. Selain itu, perburuan tak ramah lingkungan seperti penggunaan racun dan strum juga menjadi perusak ekosistem sungai tempat mereka hidup. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai mengkeramatkan ikan satu ini untuk melindungi keberadaannya di alam. Ini yang dinamakan kesabaran yang membuahkan hasil. Setelah dingin-dinginan berendam untuk mendapat ikan mangut, sekarang waktunya untuk mengolahnya secara sederhana. Cukup memanfaatkan apa yang ada di alam dan bekal bumbu dapur seadanya. Bukan tanpa tujuan, kami ingin menikmati rasa asli daging ikan segar yang konon menjadi makanan favorit para kaum bangsawan. Bumbunya udah siap dan tinggal dimasukin ke dalam bambu. Kalau di alam gini nih, bumbunya nggak perlu ribet-ribet, dipotong-potongin aja. Terus kita masukin ke bambunya. Bambu media kami masak dari jenis bambu apus yang masih muda. Bambu apus memiliki kulit yang tidak terlalu tebal, sehingga makanan yang diolah di dalamnya akan lebih cepat matang. Sengaja memilih bambu muda juga supaya tidak mudah terbakar saat diletakkan di atas api. Oke, terus kita masukin ikannya. Habis itu kasih bumbu lagi biar bumbunya tuh merata. Oke, terus kita kasih kemanginya, dan kemangi ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Teknik memasak menggunakan bambu termasuk salah satu teknik memasak tertua. Nenek moyang kita dulu sudah menggunakannya untuk mengolah berbagai jenis makanan. Mulai dari mengolah beras, sayur, hingga untuk memasak daging. Cara dan tekniknya pun sama dengan yang kami pakai saat ini. Nah, ini udah keluar aromanya, wangi banget. Ini dari daun kemanginya nih, kuat banget wanginya. Dan bambunya udah berubah warna tuh. Ini bukan coklat lagi nih, udah hitam gosong ini. Jadi semakin tidak sabar untuk mencoba ikannya para penguasa pada zaman dulu. Makan, Mas. Enak banget. Ini teksturnya tuh empuk banget, terus rasanya tuh gurih, ada manisnya juga. Emang beda sih. Ini kan ikan air tawar dengan nilai ekonomis paling tinggi, jadi memang beda rasanya sama ikan yang lain. Selain dagingnya yang manis dan lembut, ikan mangut juga tinggi kandungan albumin. Merupakan protein yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika cairan dalam tubuh seimbang, maka ginjal kita juga akan bekerja secara maksimal. Selain itu, albumin dalam daging ikan mangut juga menghasilkan antioksidan buat tubuh untuk melawan virus penyakit. Ikuti jejak saya, jejak petualang.